lagi dengan saya di HR Academy dan Wulan. Kali ini saya mau bicara mengenai karir di HR. Selamat buat kamu yang sudah menjadi HRD karena kamu sangat tepat untuk bekerja di Human Resources. Kenapa? Karena ternyata bekerja di HRD itu bisa menjadi peluang kamu untuk bisa melakukan yang lain, bahkan di posisi yang lebih tinggi daripada cuma HRD semata. Mau tahu kenapa? Kita bahas ya. Ternyata bicara tentang human resources itu adalah mengelola orang dan mengelola bisnis. Kok bisa begitu? Karena HR itu pekerjaannya adalah inspiring people, ya, developing people, juga shaping the future of the business. Artinya kita bisa membuat SDM di perusahaan tersebut menjadi lebih baik, berkembang, kemudian bisa menambah skill-skill daripada karyawan-karyawan kita, teman-teman kita, bahkan juga atasan-atasan kita. Itu peran HR ya. Jadi kita kalau jadi HR harus benar-benar mencintai pekerjaan kita, dan insya Allah itu akan berdampak buat diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi HR yang handal. Nah, sekarang kita bahas dulu apa aja sih area-area HR gitu ya. Buat kamu yang baru terjun di dunia HR, jangan khawatir, terus aja pantau di YouTube saya. Human Resources itu pekerjaannya banyak sekali ya. Satu, kita sebut sebagai performance and reward, yaitu tugasnya bagaimana mengevaluasi karyawan, membuat KPI karyawan, membuat target, memeasure atau menilai, mengevaluasi karyawan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ada improvement atau tidak, target tercapai atau tidak, dan lain-lain. Itu tergambar semua di dalam performance and reward. Tentunya setelah hasil evaluasi harus ada rewardnya dong. Nah, itu adalah tugas dari area performance and reward. Jadi kalau kita bicara work for performance, artinya kita bekerja atau kita dinilai berdasarkan performance atau kinerja kita. Nah, ini sangat bagus ya kalau kamu di perusahaanmu sudah bisa menerapkan performance evaluation dan reward ya, itu keren. Kemudian area lain di HR adalah employment law. Jadi kita bicara mengenai legal yang berhubungan dengan ketenaga kerja. Kenapa sih perlu adanya legal yang berhubungan dengan ketenaga kerja? Ya pastinya pekerjaan ini selain untuk bisa memprotek hak-hak karyawan, juga bisa memberikan informasi tentang kewajiban-kewajiban yang benar pada kita di perusahaan. Nah, buat kamu yang senang akan pekerjaan ini ya, kamu harus sering mengupdate informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan tentang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, sehingga bisa membantu pekerjaanmu menjadi lebih mudah dan tentunya perusahaanmu akan menjadi update dan tidak melanggar undang-undang. Ini yang penting. Terus berikutnya adalah area employee relation. Nah, kadang-kadang ada orang HR agak bingung tuh ya, apa sih kerjaan employee relation, atau nggak penting banget deh. Dan kadang-kadang bos atau perusahaan menganggap employee relation itu nggak penting, padahal salah. Karena employee relation ini artinya adalah communication antar karyawan. Nah, kalau antar karyawan itu bukan hanya karyawan level bawah, tetapi juga level atas. Sehingga relation itu terjalin dengan baik, positif, dan kondusif. Nah, ini yang perlu dijaga buat kamu sebagai HR, bahwa employee relation itu sangat penting ternyata, karena ini bisa menumbuhkan motivasi, bisa menumbuhkan kondusivitas di dalam perusahaan ya.
kemudian ambience yang baik, dan tentunya fun. Nah, ini perlu segera dipikirkan buat kamu yang belum punya keahlian dalam hal ini. Ya, tapi nggak apa-apa, bisa juga dari belajar dan melihat YouTube ini. Oke, selanjutnya adalah recruitment and talent and planning. Ya, recruitment and talent planning. Artinya kita get the right people in the right job. Nah, tugas ini sebenarnya kelihatannya gampang tapi susah, ya. Karena kamu dituntut untuk bisa mencari karyawan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, yang apa kita butuhkan ini bukan melulu masalah skill dan kompetensi, tapi juga fit dengan perusahaan yang mau kamu cari. Nah, jadi buat HR, ya, terutama di bagian rekrutmen dan talent planning, ini harus punya skill khusus. Di samping mengerti mengenai secara psikologi SDM tersebut, juga dia harus bisa memahami company culture, ya, sehingga jika dia merekrut orangnya itu sudah tepat atau belum, atau fit atau enggak dengan perusahaan. Jadi bukan cuma fit sama bos, ya, ingat, bukan fit sama bos tapi fit dengan perusahaan kita. Kemudian next adalah area yang lain yang mau saya bicarakan adalah employee engagement. Loh, apa bedanya tadi dengan employee relation? Beda, ya. Kalau employee engagement itu kita make sure bahwa karyawan kita happy dan termotivasi. Jadi engage, bersatu, solid, ya. Nah, ini tugasnya mirip-mirip sih dengan employee relation, tetapi dia lebih kepada memberikan motivasi kepada karyawan sehingga karyawan itu fun, ya. Jadi biasanya setiap tahun perusahaan besar, ya, ada juga yang melakukan survei mengenai employee engagement. Nah, ini kenapa sih mesti diukur gitu employee engagementnya? Ya, karena sebenarnya perusahaan berpikir ketika employee itu happy, ketika perusahaannya memiliki karyawan yang solid, ya, yang buy-in, ya, di perusahaan itu, perusahaan yakin perusahaannya bisa tumbuh dan berkembang. Oke. Next yang saya ingin sampaikan, area di HR yang kamu harus tahu juga adalah learning and development. Nah, apa bedanya dengan training? Ya, sama sih gitu, ya. Sama-sama membuat employee belajar dan employee berkembang. Nah, ini tugasnya dari tim learning and development, sehingga SDM yang kita punya itu selalu diasah skillnya dan selalu berkembang. Jadi punya challenge terus, ya, karyawan kita. Nextnya adalah organization development. Nah, ini beda, ya, organization development dengan learning development. Kalau organisasi development itu kita bicara mengenai organisasinya. Gimana organisasi itu supaya menjadi lebih efektif, ya. Jadi misalnya kalau kamu masih belum paham dengan organization development, kalau organisasi development itu kita bicara organisasi. Apakah organisasi sudah efektif belum sih? Apakah SDM-nya di sini sudah pas atau belum sih? Dan gimana kira-kira supaya bisa menjadi lebih pas? Nah, ini adalah peran HR di sini yang membantu user untuk bisa memastikan bahwa organisasinya sudah pas atau belum. Misalnya, kebutuhan orangnya sudah benar belum? Ya, skillnya bagaimana? Terus apakah harus ditambah dengan bagian lain dan lain-lain dan lain-lain? Ini memang harus bicara secara menyeluruh HRD dengan user. Jadi tidak bisa HRD bicara sendiri, ya, karena memang harus meeting bersama atau kerjasama dengan manajer itu sendiri. Yang terakhir adalah kita sebut HR generalis, ya. Biasanya kalau HR generalis ini dia lakukan hal semuanya. Tapi ada level-levelnya, ya, HR generalis ini. Jadi dari pemula, middle, kemudian yang senior. Jadi biasanya kalau level manager
atau head atau directors HR, dia sudah berada di dalam area generalis karena dia hanya memanage agar semua fungsi-fungsi HR yang tadi saya sebutkan itu berjalan dengan baik. Nah, buat kamu yang masih belajar, jangan khawatir, tetap terus pantau di Wulan Talk. Saya akan terus membahas masalah HR atau SDM supaya kamu tambah oke.